Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Anggreni. Di pertemuan ketiga ini, saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Fungsi pengendalian manajemen yang pertama yaitu ada 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Motivasi orang-orang dalam organisasi, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja. Dan lanjut ke pembahasan kedua yaitu tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen yang pertama yaitu 1. Pengendalian preventif atau preventive control, yang kedua pengendalian operasional atau operational control, yang ketiga pengendalian kinerja. Dan lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban terbagi atas 1. Pusat biaya atau expense center, yang kedua pusat pendapatan atau revenue center, yang ketiga pusat laba atau profit center, yang keempat pusat investasi atau investment center. Lanjut ke pembahasan terakhir yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi 1. Rumusan strategi atau strategi formulation, 2. Perencanaan strategi atau strategi planning, 3. Penganggaran, 4. Operasional atau pelaksanaan anggaran, dan 5. Evaluasi kerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Terima kasih.